Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 9, menjelajahi angkasa luar. Simaklah video pembelajaran ini dengan baik ya. Karangan fiksi. Anak-anak ibu, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang karangan atau teks non-fiksi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas dari pengarangnya. Contoh cerita atau karangan fiksi. Yang pertama adalah novel. Anak-anak ibu tentu pernah membaca sebuah novel, bukan? Nah, novel merupakan karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Kemudian contoh karangan fiksi yang selanjutnya adalah cerpen. Nah, cerpen-cerpen atau cerita pendek yang pernah kamu baca pada majalah anak seperti pada contoh cerpen pada majalah Bobo yang berjudul Kambing Mang Obing merupakan prosa narasi fiktif yang padat dan hanya memiliki satu permasalahan atau konflik utama. Contoh karangan fiksi yang ketiga adalah dongeng, seperti pada gambar yang berisi 52 kisah dongeng terkenal. Dongeng merupakan cerita fiktif imajinatif atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, anak-anak ibu, ada lagi contoh cerita atau karangan fiksi yang lainnya, yaitu roman. Sebuah prosa yang berisikan pengalaman hidup dari para tokoh yang bermula dari dia lahir hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Unsur-unsur intrinsik pada karangan fiksi. Berikut ini unsur-unsur intrinsik yang membangun cerita fiksi. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan dasar yang umum dari sebuah karya sastra yang terkandung di dalam sebuah cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Ya, anak-anak ibu, tokoh merupakan pelaku dalam karya sastra atau cerita. Nah, sedangkan penokohan merupakan sifat tokoh dalam cerita. Yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan kejadian dalam cerita. Yang keempat, setting atau latar. Nah, setting atau latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana pada cerita. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam menyajikan cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan penulis melalui cerita. Nah, unsur-unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur intrinsik secara umum. Masih ada lagi unsur intrinsik lainnya, yaitu gaya bahasa dan juga penafsiran. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama dalam cerita fiksi. Peran tokoh tambahan salah satunya untuk memperjelas watak tokoh utama. Bagaimana cara mengetahuinya? Tokoh keduanya biasanya ditentukan dengan melihat seberapa sering sang tokoh muncul dalam cerita atau dialog di dalam cerita tersebut.
Kita juga dapat menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dengan melihat jalan cerita serta tentang siapa cerita tersebut. Dalam sebuah cerita fiksi, biasanya diawali dengan pengenalan tokoh dalam cerita, penjelasan masalah yang terjadi, dan berikutnya cara penyelesaian masalah. Teks fiksi dapat diringkas dalam bentuk diagram. Bagian yang penting dicatat, kemudian disusun membentuk peta pikiran seperti pada contoh gambar berikut. Nah, anak-anak ibu dapat menggunakan panduan pertanyaan mengenai isi teks sebagai contoh. Yang pertama, siapa tokohnya? Yang kedua, apa yang dialami tokoh? Yang ketiga, kapan terjadinya permasalahan? Yang keempat, di mana terjadinya permasalahan? Yang kelima, mengapa peristiwa itu terjadi? Dan yang keenam, bagaimana menyelesaikan permasalahannya? Anak-anak ibu, bacalah teks fiksi pada paket tema 9 halaman 9 yang berjudul Barisan yang Menyenangkan. Kemudian, mari lengkapi diagram yang ada pada buku paket halaman 10. Ya. Mari kita lengkapi. Yang pertama, judul cerita fiksi tersebut apa anak-anak ibu? Ya, Barisan yang Menyenangkan. Kemudian, siapa penulis dari teks fiksi tersebut? Amanda Naila. Nah, bagaimana dengan tokoh utama? Anak-anak ibu sudah mempelajari apa itu tokoh utama. Jadi tokoh utama pada teks fiksi tersebut adalah Tiara. Nah, bagaimana sifat dari tokoh? Tiara memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dibuktikan dengan tindakan yang seperti apa? Yaitu bertanya kepada ayah. Nah, kemudian jika seandainya kita melakukan diskusi, temanmu bertanya, pendapatmu tentang tokoh utama itu seperti apa? Jawabannya bisa seperti ini. Seorang anak atau Tiara adalah seorang anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu mengingat Tuhan. Kemudian untuk gambar, seperti pada gambar yang tersaji pada teks, maka kita juga dapat membuat diagramnya seperti itu ya, dengan gambar yang sama. Nah, selanjutnya anak-anak ibu ada pertanyaan ya. Kita jawab pertanyaan berdasarkan karangan fiksi Barisan yang Menyenangkan. Soal pertama, bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Ya, kisah seorang anak perempuan yang ingin tahu kenapa planet tidak bertabrakan ketika mengelilingi matahari. Kemudian pertanyaan kedua, siapakah tokoh utama karangan fiksi tersebut? Sudah terjawab ya, yaitu Tiara. Kemudian yang ketiga, siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Jawabannya apa anak-anak ibu? Ya, ayah dan ibu Tiara. Kemudian pertanyaan yang keempat, di manakah peristiwa dalam karangan fiksi tersebut terjadi? Di halaman belakang rumah Tiara. Sudah bisa ya melengkapi diagram dan peta pikiran yang ada pada teks fiksi. Subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Alur cerita atau plot teks fiksi. Jalan cerita atau isi cerita atau disebut juga alur cerita, ini disebut plot. Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Biasanya, alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian awal. Bagian awal berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Kemudian bagian tengah berisi tentang penjelasan masalah dan konflik cerita. Dan yang terakhir adalah bagian akhir, biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Setelah permasalahan diselesaikan, akan ada sebuah pesan, kesan, atau manfaat yang diperoleh dari cerita fiksi. Ya, yaitu berupa amanat.
Alur cerita atau jalan cerita sebuah tulisan fiksi membantu pembaca untuk mengetahui rangkaian peristiwa di dalamnya. Alur cerita biasanya menjelaskan masalah atau konflik dan penyelesaiannya. Alur cerita dibedakan menjadi yang pertama, alur maju. Cerita yang memiliki alur maju. Peristiwa disajikan secara urut dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, alur mundur atau kilas balik. Cerita yang memiliki alur mundur atau kilas balik, peristiwanya ditampilkan dari tahap akhir atau tengah, baru kemudian tahap awalnya. Dan yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran merupakan gabungan alur maju dan alur mundur. Anak-anak ibu, bacalah teks fiksi pada buku paket tema 9 halaman 110. Bacalah teks yang berjudul Berbesar Hati Menerima Kekalahan. Setelah membaca, mari kita lakukan kegiatan yang ada pada halaman 113 buku paket tema 9. Nah, yang pertama kita ingin membagi cerita tersebut menjadi 3 bagian, yaitu awal cerita, tengah, dan akhir cerita. Nah, kita harus lebih dulu menentukan pokok pikiran pada bagian cerita tersebut, lalu menuliskan pokok pikiran atau ide cerita pada setiap bagian pada diagram berikut. Nah, untuk judulnya, judul teks tersebut adalah Berbesar Hati Menerima Kekalahan. Nah, pengarangnya yang menulis cerita teks tersebut adalah Fitri Kurniasari. Untuk bagian awal cerita, diceritakan bagaimana sikap Edo yang berubah terhadap Bagus sejak seminggu ini. Padahal sebelumnya mereka adalah teman akrab. Kemudian bagian tengah atau biasanya beri penjelasan tentang masalah atau konflik ceritanya. Nah, Edo mengantarkan Bagus pulang setelah jatuh di kelas. Nah, ternyata Edo iri kepada Bagus yang menang pemilihan ketua kelas. Nah, bagian akhir atau yang menceritakan tentang penyelesaiannya. Pada akhirnya Edo sadar bahwa ia harus sportif menerima kekalahan. Subtema 3, tokoh penjelajah luar angkasa. Membuat teks fiksi berdasarkan pengalaman pribadi. Sebuah cerita memiliki beberapa unsur seperti tokoh, watak, alur cerita, dan latar belakang cerita tersebut. Salah satu unsur tersebut mungkin saja mengingatkanmu kepada pengalaman pribadimu, pengalaman orang lain yang diceritakan padamu, atau mengingatkanmu pada sebuah film yang pernah kamu tonton sebelumnya. Pengalaman pribadi yang dijadikan sumber dapat berupa pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, menegangkan, atau mengharukan. Nah, berikut ini cara membuat teks fiksi berdasarkan pengalaman pribadi. Yang pertama, menentukan pengalaman yang diceritakan. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, membuat poin-poin peristiwa. Yang keempat, membuat kerangka cerita. Dan yang kelima, menuliskan cerita. Cerita fiksi juga dapat memiliki kemiripan dengan cerita lain yang pernah kita baca atau saksikan sebelumnya pada buku, majalah, koran, atau televisi. Nah, anak-anak ibu, kita dapat membandingkan dua cerita fiksi yang mirip, mencari persamaan dan perbedaan keduanya dengan cara menuliskannya dalam bentuk diagram seperti pada contoh gambar. Nah, anak-anak ibu dapat membaca kembali materi-materi ini di buku paket tema 9 maupun di LKS. Demikian pembelajaran hari ini, anak-anak ibu. Mari catat poin-poin penting pembelajaran hari ini di buku catatan. Untuk penilaian pengetahuan, anak-anak ibu dapat mengerjakan soal berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud teks fiksi? Soal kedua, tuliskan unsur-unsur yang ada pada sebuah teks fiksi. Yang ketiga, jelaskan perbedaan tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang keempat,
tulis dan jelaskan pembagian alur pada teks fiksi. Kemudian yang terakhir, tuliskan langkah-langkah membuat teks fiksi berdasarkan pengalaman pribadi. Anak-anak ibu, tuliskan soal dan jawaban dengan baik di buku tugasmu. Penilaian keterampilan. Anak-anak ibu, bacalah teks fiksi pada LKS tema 9 halaman 85 sampai dengan 86 yang berjudul Persahabatan. Kemudian anak-anak ibu, terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.